Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Baik Pak Gianto, tadi kita sempat ngobrol tentang program-program aksi cepat tanggap sejauh ini, baik nasional dan juga internasional. Sebenarnya bagaimana cara program itu akhirnya terwujud dan juga dilaksanakan oleh ACT sendiri? Iya, pertama kita melakukan sebuah analisa atau kemudian kita melakukan assessment yang ada di sebuah desa masyarakat tertentu atau kemudian di sebuah kota. Nah, setelah kita melihat dari assessment itu ya melalui beberapa metode PRA, RRA dan seterusnya. Setelah kita melakukan metode itu, setelah kita dapat data beneficiaries, penerima manfaat beneficiaries, ya mungkin dia adalah termasuk fakir, miskin, duafa dan seterusnya, yatim dan seterusnya. Setelah kita dapat itu, kemudian kita akan membuat rencana aksi. Jadi setelah ada profil wilayah, kita akan membuat rencana aksi. Nah, rencana aksi lah kemudian kita wujudkan menjadi program-program. Nah, jadi program ini kalau tidak melakukan sebuah profiling, itu tidak akan sukses karena itu nanti akan menjadi program yang sifatnya hanya karitatif. Padahal kita lembaga filantropi. Iya, jadi biar lebih aplikatif juga ya terhadap daerah-daerah yang sudah melakukan assessment tadi. Kalau dilihat begitu banyak antusias warga, bukan hanya sebagai dermawan tadi, jadi tetapi juga sebagai relawan. Sejauh ini bagaimana cara mereka tergabung dan juga bekerja sama, Bapak? Pertama kita melakukan sebuah rekrut, kita share ke publik, ya. Terus kemudian mereka input data mereka, kemudian setelah itu kita kumpulkan, ada orientasi, kemudian setelah orientasi mereka mendalami pengetahuannya. Setelah itu kita berikan mereka job pekerjaan, ya terus kemudian setelah itu mereka akan mendampingi program itu hingga program ini menjadi program yang jangka panjang. Nah, tadi saya sampaikan kita lembaga filantropi. Lembaga filantropi kan 3 cirinya, dia harus masif, sustainable dan makro. Baik. Kalau karitatif, betul. Nanti nggak jadi. Terus cuma kesinambungan cuma ya. Spontanitas saja. Betul. Memang harus melalui tahapan-tahapan tadi ya. Kalau dilihat banyaknya gerakan-gerakan kemanusiaan, tidak bisa kita pungkiri di Indonesia juga banyak ya. Mungkin tidak khusus ke bencana, tetapi banyaknya aksi-aksi dan juga gerakan kemanusiaan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan ACT kepada masyarakat Indonesia atau kepada dunia? Pertama kami meyakini ya bahwa kemanusiaan itu adalah merupakan kepedulian itu merupakan solusi bagi persoalan kemanusiaan. Tanpa kita peduli terhadap problematika manusia, maka kehidupan ini akan menjadi sangat hampa. Ya, artinya mereka tidak bisa menyelesaikan persoalannya secara sendiri. Mereka membutuhkan orang lain, mereka membutuhkan sumbangsih orang lain, dan kita sebagai lembaga sebenarnya menjembatani supaya orang-orang yang saling membutuhkan ini bertemu. Orang kaya mereka membutuhkan memberikan hartanya. Orang yang memiliki ilmu, dia pengen menurunkan ilmunya. Mereka yang memiliki keterampilan pengen memberikan wujud barang-barang yang mereka buat untuk orang lain. Nah, kita ini ingin bermanfaat untuk yang lain ya Pak ya? Betul. Jadi kita kan sebaik-baiknya manusia ini kan yang paling baik terhadap orang lain. Nah, kita menjembatani itu. Itulah pesan indah yang ingin disampaikan aksi cepat tanggap, luar biasa sekali. Kalau dilihat tadi sempat kita bahas bahwa sebentar lagi juga akan ada momen politik di Indonesia, di Jawa Tengah juga tentu saja ya Pak, ada sekitar 21 daerah yang sempat kita bahas tersebut. Menurut Bapak sendiri, menurut Pak Gianto, di manakah posisi aksi cepat tanggap atau ACT ini dalam ranah politik atau perpolitikan? Tentunya kita sebagai lembaga kemanusiaan ini fokus ya di bidang kemanusiaan, di bidang kepedulian. Tentunya kita ingin mengajak seluruh elemen bangsa ini, terutama juga para pemimpin, para orang yang mungkin memiliki ilmu lebih untuk menjadi pemimpin, mereka punya minat untuk maju sebagai politikus atau kemudian pemimpin. Kami memiliki beberapa nasihat mungkin supaya melahirkan dulu karakteristik kemanusiaannya, humanis dulu. Jadi mereka harus membiasakan diri mereka untuk melakukan kepedulian-kepedulian di masyarakat secara berkesinambungan, secara sustainable,
Ya, terus mungkin juga bisa bergabung dengan lembaga-lembaga kemanusiaan supaya kepedulian ini bukan hanya menjadi sebuah momentum politik saja. Betul, iya, betul. Tetapi menjadi sebuah kebiasaan, kebutuhan yang itu betul-betul mengakar dalam diri mereka gitu. Betul. Jadi kita pun profesional menjadi lembaga kemanusiaan, artinya tidak melibatkan praktis ya, tetapi kan kita memberikan saran-saran ya supaya orang-orang yang terlibat terlibat dalam politik ini punya istilahnya kemampuan untuk betul-betul menjadi seorang leader yang bagus. Tentunya juga kita bisa saja kita memberikan pelatihan kepada ini ya calon-calon leader ini. Saya rasa memungkinkan tidak jika kita tidak membicarakan ACT sebagai organisasi, tetapi personnya mungkin ada orang yang terlibat, yang juga orangnya dermawan, tetapi juga memiliki sesuatu yang ingin diraih. Tidak bisa dipungkiri ya, mungkin ada juga gitu ya orang-orang yang seperti itu. Bagaimana menurut Pak Gianto? Memanfaatkan lembaga sosial, tetapi juga memiliki keinginan terselubung tersendiri untuk mensukseskan program-programnya dia secara pribadi. Ya, tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang mungkin punya minat di bidang sosial dan juga menggandeng program-program kita juga ada. Dan beberapa memang relawan kita memang aktif di politik gitu ya. Terus, tapi tidak satu jenis merek tertentu politiknya seperti itu, tapi beberapa gitu ya. Tentunya mereka terbuka di lembaga kemanusiaan, boleh saja, tetapi asalkan mereka tidak menggunakan bahwa bendera ACT itu sebagai kegiatan politik secara khusus gitu. Khusus itu artinya adalah brandingnya ini gitu ya, aksi kemanusiaan tetapi ada politik di belakangnya. Tentunya ini tidak bagus dan tidak baik gitu. Apalagi modal yang dikeluarkan ini bukan dari pribadinya, tetapi berasal dari masyarakat yang peduli. Jika ada, saya berbicara jika ada, apa yang dilakukan ACT? ACT tentunya akan melakukan teguran, ya tentunya menyampaikan ini tidak bisa. Bahkan kita juga sempat untuk tidak, mohon maaf tidak bisa. Karena kami harus profesional gitu. Khusus sosial. Tapi kalau kita mendidik mereka supaya menjadi orang yang hebat, tentunya itu bagian dari kewajiban kita sebagai anak bangsa. Gitu. Betul. Anak bangsa untuk terus mewujudkan orang-orang yang humanis tadi ya Pak ya. Dan sehingga nanti visi ACT sendiri juga bisa terwujud. Betul. Bapak pemirsa masih berbincang-bincang lagi dan juga masih ditemani Coffee and Space Semarang bersama kami di Bangga Jateng.